Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, 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 Salam Pancasila, Merdeka. Kemarin itu kan Idul Adha-nya ada yang hari Minggu, ada yang hari Senin. Gitu. Nah, ada teman itu yang sangat bisa saya percaya dan educated itu cerita bahwa di dekat kampungnya, di daerah Gampeng, Jogja gitu, lewat pengeras suara luar gitu. Pada hari Minggu itu dia mendengar ada seorang khotib yang dengan lantang meneriakkan Indonesia berkhilafah. Khilafahlah satu-satunya solusi untuk persoalan bangsa dan negara kita. Nah, itu. Jadi begitulah keadaannya dan saya yakin diam-diam kelompok anti Pancasila, kelompok orang yang mau mengkhianati kesepakatan berdirinya bangsa kita, yaitu para founding fathers kita yang terdiri dari 4 pilar kebangsaan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian Bhinneka Tunggal Ika, kemudian NKRI gitu. Nah, selama ini tentu saja negara tidak bisa melakukan tindakan-tindakan hukum sebelum mereka melakukan gerakan gitu. Nah, oleh karena itu saya jadi kepikiran bahwa mungkin pemerintah dan DPR itu perlu membuat undang-undang yang menjerat para provokator anti Pancasila, para provokator anti Bhinneka Tunggal Ika, para provokator anti NKRI, para provokator anti Undang-Undang Dasar, dan terutama yaitu jualan mereka kan khilafah atau Indonesia bersyariah atau yang sejenis itulah. Jadi orang-orang seperti Rizik Syihab yang dulu pernah ngomong ISIS itu ingin menegakkan syariat Islam, baik tidak, baik, dukung tidak, dukung. Nah, seperti itu bisa langsung ditangkap. Itu termasuk juga gerakan-gerakan anti Pancasila, provokator anti Pancasila yang lain gitu. Saya tidak bermaksud bahwa negara perlu membatasi diskusi mengenai Pancasila, tidak, tetapi kan bisa dibedakan mana diskusi mengenai Pancasila, mendalami maksud Pancasila, dan mana yang provokator yang hendak menghilangkan Pancasila atau meruntuhkan Pancasila gitu. Nah, ini kan bisa dibedakan. Nah, perlu undang-undang penjerat provokator anti Pancasila agar mencegah dan terjadinya sesuatu yang tidak baik untuk bangsa kita, dan sekaligus untuk mengkonsolidasikan bangsa dan negara kita sehingga masalah-masalah seperti ini bisa selesai gitu, tidak menghambat menuju Indonesia emas tahun 2045 gitu. Nah, sebagaimana kita bisa bercermin juga dari apa yang dilakukan teman-teman Densus 88 dengan pendekatan pencegahan ini, kita sekarang sudah jarang sekali mendengar ada bom teroris yang meledak, ya karena memang teman-teman Densus 88 itu melakukan langkah-langkah preventif yang sangat luar biasa gitu. Nah, persoalan yang kita bicarakan ini, persoalan ideologi bangsa ini juga saya kira perlu undang-undang yang memberikan wewenang kepada aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan preventif, tindakan-tindakan pencegahan dengan cara membungkam para provokator anti Pancasila. Tuh, kira-kira seperti itu gitu. Tentu saja ini pengaturan-pengaturannya jangan sampai juga mengganggu kebebasan warga negara untuk berpendapat gitu ya. Nah, termasuk kaitannya dengan kenapa misalnya saya dan teman-teman itu dengan terus-menerus sesenti pun tidak mundur melawan nasab palsu Habib. Ya karena sudah terbukti bahwa para Habib ini sepanjang sejarah dengan klaim nasab mereka dengan mengaku sebagai keturunan Nabi itu mengelabui umat Islam, memprovokasi umat Islam untuk melawan negara, untuk melawan Pancasila, untuk melawan kebinekaan, dan sekaligus juga merusak ajaran-ajaran Islam yang sesungguhnya. Jadi saya kira ini sebagai sebuah usulan ya, sebagai saya ini kan cuma ke kampung punya pesantren kecil, meskipun murid saya yang juara tahfidzul Quran internasional sudah ada 2 gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan didengar oleh DPR maupun pemerintah gitu. Dan mudah-mudahan jayalah negara dan bangsa kita
semakin lama semakin hebat, semakin sejahtera, semakin adil, semakin merata, dan dijauhkan dari fitnah Dajjal. Dan umat Islam terutama karena mayoritas itu benar-benar dicerdaskan sehingga tidak mudah diprovokasi atas nama agama, atas nama Nabi Muhammad SAW yang pada sesungguhnya itu hanyalah provokasi yang untuk menghancurkan bangsa dan negara, dan itu berarti untuk menghancurkan Islam itu sendiri. Salam Pancasila, merdeka.